Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, Ya pun. Ibu Ishakati beserta seluruh Dewan Guru dan staf SDN 01 Gedung Bandar Rahayu yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak Ibu Nur Isanah SPD dan Ibu Darmawati SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, serta rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini sengaja kita berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SDN 01 Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dan izinkan kami selaku guru penggerak di sini memaparkan apa yang sudah kami dapatkan di modul 1 sampai 2 ini ya Bu Emi ya. Dan sengaja ini kami kumpulkan karena ini merupakan tugas kami di modul 1.4, karena di situ kami ditugaskan untuk diseminasi dan jadi menyebarkan Bapak Ibu, menyebarkan atau membagi lah istilah kitanya ya, membagi apa yang sudah kita dapatkan selama ini, khususnya di modul 1.4 dengan budaya positif di sekolah. Dan mohon maaf Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya, aktivitasnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini semua. Kemudian saya juga apresiasi kepada Bapak Ibu semua karena bersedia hadir di sini. Dan saya dan Bu Emi mohon maaf, bukan berarti kami menggurui atau kami yang paling benar atau saya yang paling benar, yang paling top atau yang paling hebat. Tidak Bapak Ibu, saya atau kami juga di sini sama-sama belajar. Ya, di sini sama-sama belajar. Jadi kita semua di sini belajar bersama. Dan bukan berarti kami yang paling hebat tadi atau yang paling pintar, tidak. Karena kami itu belajar dan ayo kita sama-sama belajar begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik, untuk awal kita ice breaking dulu ya. Kalau ada kata jeruk, Bapak Ibu langsung tangkap temennya. Ya? Siap kan? Siap? Siap. Oke, siap. Pada suatu hari, tepatnya hari Jumat, kami berencana untuk pergi ke kebun jeruk. Kami berangkat sekitar pukul 12 siang dan membeli jeruk. Perjalanan menuju kebun jeruk sangat jauh sekali dan melelahkan. Setibanya di sana, setibanya di sana, kami melihat beberapa jeruk. buah-buahan. Saya gunakan buah-buahan. Di antaranya adalah pisang, mangga, Dan jeruk. dan anggur. Ketika itu saya melihat sebuah Jeruk. semangka yang sangat besar. Sebesar- Dan sebelahnya ada jeruk. Oh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada satu, motivasi seseorang atau anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika anak dikasih hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu ya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh,
saya pengen juara satu nih misalnya di kelas anak-anak seperti itu ya, pengen juara satu, nanti kan dapat nih dari bu guru misalnya hadiah atau apa saja, berupa apa saja. Nah itu ternyata itu sebuah intuisi, itu tidak berdampak, mungkin berdampak pada karena hanya mereka ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya. Nah begitu. Nah ini termasuk motivasi eksternal juga. Nah kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, nah ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini termasuk motivasi diri Bapak Ibu. Nah motivasi inilah yang kita inginkan dari siswa tersebut, yaitu motivasi internal, tujuannya disiplin positif. Nah itu yang harus kita tanamkan. Ternyata kan saya selama ini ya kasih hadiah atau kasih imbalan gitu kan, sehingga anak-anak terpacu untuk belajar gitu. Ternyata itu pun ilusi. Nah itu Bapak Ibu, lanjut. Nah di hukuman oleh penghargaan. Nah kita memberikan penghargaan kan. Nah ini penghargaan ini sebetulnya menurunkan kualitas. Mungkin paradigma lama kan, oh iya ini dapat ini, nah ternyata untuk saat ini tidak relevan lagi seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu, karena dia sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah baik, lanjut. Nah dalam memberikan apresiasi, nah bentuk program kebajikannya ya Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu yang perlu kita ingat beberapa hal. Yang pertama itu beri dukungan khusus, dukungan khusus kepada siswa kita. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid itu secara bergantian. Jadi kita tidak memihak salah satu siswa ya. Nah yang berikutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses Bapak Ibu. Makanya kita jangan mengharapkan pada siswa itu hasil akhirnya. Yang dihargai, yang kita tanamkan itu prosesnya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, SBT udah tadi. Lanjut aja. Nah, Bapak Ibu tadi melanjutkan dari posisi kontrol dari Bu Emi. Itu kata Bu Emi tadi betul, bahwa yang menjadi kontrol untuk diri kita itu adalah kita sendiri. Mau marah, mau benci, mau apa gitu sama siswa. Itu yang mengontrol adalah diri sendiri. Nggak bisa atas ini aja, itu aja tendang atau gimana gitu kan. Nah itu tidak seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol emosi kita kepada siswa, sikap siswa, misalnya sikap siswa ada yang tidak bagus, tidak sesuai dengan aturan atau kaidah agama. Nah itu kita tidak langsung marah, menjas. Oh ini anak, kamu ini memang bandel. Nah itu akan mematikan Bapak Ibu, akan mematikan karakter sebetulnya kalau kita berbicara kepada siswa seperti itu ya. Jadi mulai saat ini ayo kita bangun emosi kita dengan kesabaran, keikhlasan. Apapun bentuknya, bagaimanapun perilaku anak, jangan sampai kita mengecilkan hati anak. Apalagi sampai dengan kata-kata kita, anak itu tidak mau sekolah, kemudian tidak di kelas tidak aktif, begitu malas-malas untuk mengikuti pembelajaran. Nah mungkin ada sesuatu yang kita lontarkan kepada anak-anak tersebut yang membuat anak itu menjadi tidak percaya diri begitu, sehingga anak itu di kelasnya males-malesan, berangkat sekolah males-malesan begitu ya. Nah posisi kontrol guru itu Bapak Ibu
itu ada namanya penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu teman, sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah tidak berkata kasar kepada siswa kita? Kita flashback aja, nggak apa-apa. Pernah? Sering. Menjewer? Nggak pernah ya. Menendang? Mengumpulkan kata-kata yang membuat anak sakit hati? Sering. Nah, sepertinya mulai hari ini mari kita bangun hati kita untuk lebih bersabar. Kontrol diri. Saya pengen tanya Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu tuliskan apa yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan kepada siswa. Ya, ini silakan Bapak Ibu tulis. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya sebelum menerima modul ini, saya merasa waduh, kadang kita bergetar gitu kan kepada siswa kan, ini anak udah nakal, ulang lagi gitu kan. Nah silakan Bapak Ibu menuliskan pernah tidak kepada siswa melakukan perkataan atau perbuatan yang menyakitkan siswa. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu refleksi, kita mundur ke belakang. Pernah nggak? Ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena manusia itu adalah tempat salah. Iya. Dan sebagai gambaran, ini dulu saya pernah juga sih, membuat apa ya, pada saat pembelajaran TIK kalau nggak salah, anak ini sana sini gitu ya, kemudian nakalin temannya, kemudian gangguin begitu kan. Rasanya di sini tuh udah nggak sabar gitu ya, pengen rasanya nyubit gitu kan. Nah, terus akhirnya saya cubit Bapak Ibu, beneran. Akhirnya saya cubit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya ketika pelajaran TIK lagi, dia tidak hadir, tidak mau sekolah. Nah setelah ditanya, ternyata waktu pelajaran itu dia masih teringat kalau saya memberikan cubitan. Nah itu akan membekas di hati anak-anak Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu, itu sikap yang perlu kita hindari. Nah silakan boleh ditulis apa yang pernah Bapak Ibu lakukan terhadap siswa kita. Gak apa-apa, ini flashback. Ini namanya apa ya? Untuk tahu lah apa sih yang pernah kita lakukan kepada siswa dan harus apa kita itu terhadap siswa yang nakal atau punya masalah begitu. Ya silakan ditempel boleh di papan ini Bapak Ibu. Silakan. Ya, udah ini aja langsung tempel aja karena waktunya sudah 11. Bisa dibantu Bu? Iya, dibantu yuk. Boleh. Sudah Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak usah kasih nama, nggak apa-apa. Rasa sekolah kemana kali? Nakal ya? Mau tenang loh. Mari Pak. Saya bacakan ya Bu ya. Yang pertama, Pak Sapei pernah berkata kasar kepada murid. Dia kesal karena anak muridnya itu tidak bisa membaca. Ya, sering Pak. Ya. Lanjut. Kemudian untuk Bu siapa nih? Dewi, karena anak itu sering membuat gaduh, kadang teman-temannya sampai nangis. Saya bilang mulai besok gak usah sekolah lagi. Nah, gak ada gunanya sekolah kalau nakal. Ya, kemudian ini siapa nih?
Kemudian Bu Gita ini pernah melakukan menjepit perutnya. Alasannya karena temannya sedang nulis, dia mencoret buku temannya. Terus ini Romeo, kemudian memarahi mencubit begitu. Waduh, keren. Saya pernah memarahi siswa yang datang terlambat tanpa bertanya dahulu sampai menyebabkan anak itu menangis. Oke. Rata-rata sama Bu. Mencubit memarahi anak sampai nangis. Nah, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita renungi bersama. Mari kita renungi bersama apa yang sudah kita lakukan kepada siswa tersebut. Apakah sudah sesuai dengan visi misi sekolah kita yang ramah anak seperti itu? Tidak kan Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk mengatasi hal-hal yang membuat siswa itu merasa rendah diri, tidak mau sekolah, bahkan berulang-ulang berhari-hari tidak mau masuk sekolah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira gimana Bu Pur? Menurut saya kalau ada siswa yang ada kesalahan, ya terlebih dahulu kita harus menanyakan apa alasannya anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian baru kita bisa menganalisis dari permasalahan itu. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Akhirnya kan kita mengetahui alasannya. Dengan mengetahui alasannya, kita akan bisa mengarahkan anak tersebut harus melakukan. Dia itu ada yang namanya Nathan. Terima kasih Bu Pur, betul sekali Bapak Ibu ya. Sepinter-pinter Jadi kita ketika harus tanya dulu alasannya mengapa melakukan hal yang melanggar peraturan yang ada di kelas atau di sekolah, begitu ya. Jadi rata-rata setelah dibaca, ini semuanya pernah melakukan sesuatu ya kepada anak murid Bapak Ibu. Iya enggak? Iya. Ngaku ya? Ya. Ya udah. Berarti kita istighfar deh mulai saat ini. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ini adalah siswa kita. Jangan sampai kita mematikan semangat mereka. Jangan sampai mereka sakit hati dengan perkataan kita atau perbuatan kita Bapak Ibu ya, karena pengaruhnya sangat besar sekali ya. Baik, bahan emosi. yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya kita sendiri. Jadi mulai saat ini banyak bersabar, istighfar bersama-sama ya, istighfar bersama-sama, dan kita sadari untuk berkata seperti itu kita kontrol dulu deh. Astagfirullahaladzim, kita jangan sampai ya seperti itu gitu ya. Nah lanjut revisi. Nah Bapak Ibu, ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Halo Bapak Ibu ya, bisa mendengar suara saya? Iya, saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pandai memerintah, tapi juga cakap membuat perintah terhadap diri sendiri, yaitu tadi pandai mengontrol emosi kita. Ya, setuju kan Bapak Ibu? Iya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh, ini ada kasus siswa lupa membawa topi. Nah, di dalam siswa yang lupa membawa topi itu, apakah seorang guru itu sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau teman, ataukah manajer? Mari kita
refleksi diri kita sebagai posisi kontrol apa di sekolah ini. Mantap. Ya. Jadi ya, kalau dia penghukum, kamu udah pakai topi ya, dah kamu hormat bendera 1 jam. Nah itu adalah hukuman. Dia gurunya sebagai penghukum, posisi kontrolnya. Hukum kelas berat. Atau dan kamu keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah itu contoh guru yang penghukum. Ya, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Misalnya gurunya begini Bapak Ibu, harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai. Ibu kecewa dengan kamu. Pernah nggak ada yang berkata seperti itu Bapak Ibu? Nah itu berarti kalau ada yang sering berkata itu, dia adalah posisi kontrol sebagai guru pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Nah, kalau pemantau contohnya ini seperti ini Bapak Ibu. Kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Senin depan Ibu tahu kamu sudah pakai topi. Nah ini contoh untuk posisi kontrol pemantau. Nah yang berikutnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman contohnya ya, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah kan? Tolong bantu ibu sekali ini. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang berkata seperti itu? Jarang, kata Bu Yun. Seringnya apa Bu Yun? Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya di sini ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, biasanya seorang manajer itu akan mengatur ritmenya, akan mengatur perasaannya begitu ya. Contohnya seperti ini. Kata-katanya ya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu namanya posisi sebagai manajer. Ada di kantor saya ada. Pak Sami kamu. Udah. Sudah ada di kantor. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Mbak. Nah, menurut Bapak Ibu, yang paling baik kita itu sebagai guru posisi kontrol yang mana? Teman dan manajer. Yang mana Bapak Ibu? Teman dan Bu Yun? Bukan cuma Teman manajer. dan manajer. Alasannya gimana Bu Yun? Karena kalau sebagai teman maka siswa itu akan terbuka kepada kita, kemudian ini mungkin cara yang bisa masalah kalau kita bercerita sama teman kan kita terbuka, kemudian kita mendapat solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua kita memposisikan diri kita sebagai manajer karena itu Ini posisi sebagai manajer, kita itu bertanya kepada murid. Tahu nggak kesalahanmu, begitu kan? Nah kemudian bagaimana sih kamu memperbaikinya? Tadi misalnya nggak bawa topi kan tadi, lupa bawa topi. Tahu nggak kesalahanmu? Jadi dia sadar diri bahwa kesalahannya dia itu. tanpa mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tadi kan kalau sebagai pembuat kesalahan kan siswa itu merasa terpojok mungkin ya. Mungkin kalau kita bertanya sebagai manajer kita akan menyadari kesalahan sendiri dan mengevaluasi diri dan melakukan refleksi diri untuk diri sendiri. Ya, terima kasih. Iya baik, Bapak Ibu, yang paling baik adalah posisi kontrol seorang guru itu adalah seorang manajer Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu, menyadari dulu kesalahan siswa itu apa, menyadari dengan diri dia sendiri Bapak Ibu. Nah setelah itu baru kita tanya apa yang mau kamu lakukan atas kesalahanmu. Jadi dia juga nyari solusinya sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Ya bisa paham ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini untuk kasus kedua Bapak Ibu ya. Sabrina vs Pak Lukman.
Lukman. Nah, kita akan lihat posisi guru tersebut sebagai pengontrol apa. Lanjut, Mbak. Next. Nah, ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, Bapak Ibu. Seperti tertera di peraturan sekolah bahwa di depan pintu kelas, ya, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, Pak Lukman ini posisinya sebagai apa? Kira-kira? Apa, Bima? Penghukum. Sebelah sini Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Next. Yes. Benar kata Bapak Ibu. Dalam kasus 2 ini, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman jelas. Dia sebagai penghukum. Apa Bapak Ibu indikatornya? Indikatornya menggunakan suara tinggi, memberikan hukuman. Terlihat tegas dalam kalimat Pak Lukman dan tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakannya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Nah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, itu indikator bahwa dia adalah posisi penghukum. Ya, next. Ya, nah kemudian Bapak Ibu, di sini juga Pak Lukman itu posisi kontrolnya sebagai pemantau. Ya, indikatornya apa? Nah, dia bertindak sesuai dengan peraturan. Nada suara ada yang datar juga, tidak menunjukkan suara tinggi yang berlebihan. Ya, ada beberapa. Ya, nah di situ contohnya, nih, tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Nah, ini di sini adalah posisi pemantau. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, bila Pak Lukman ini mengambil posisi seorang manajer, ya, apa yang dikatakan dan pertanyaan-pertanyaannya yang seperti apa? Ya, pertama kita tanyakan dulu Bapak Ibu. Yang kita tanyakan, mengapa kamu memakai sepatu coklat, Nak? Ya kan? Jadi tidak menjas Bapak Ibu. Tadi Pak Lukman tidak, kamu sudah melanggar di peraturan. Nah, yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Tanya dulu, mengapa kamu terburu-buru, Nak? Ya kan?
Nah kemudian menurut kamu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kemudian jika kamu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah ini kata-katanya yang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita gali dulu alasannya mengapa. Terus apa yang mau kamu lakukan begitu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah jangan sampai kita itu langsung berkata kasar, langsung menghukum tanpa mengetahui alasannya, penyebabnya. Ya. Kemudian, nah kira-kira nih, bila Anda adalah seorang kepala sekolah dan tahunya nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan, dituju oleh peraturan yang harus pakai sepatu warna hitam Bapak Ibu. Sebetulnya nilainya, nilai kebajikan yang ada di sekolah, kan sekolah itu membuat peraturan ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam peraturan itu ada sebuah nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Yang pertama nilai mandiri. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga disiplin dan yang keempat adalah nah, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut yaitu tidak dibenarkan, Bapak Ibu, tidak dibenarkan karena berakibat. Yang pertama, murid tersebut dendam dan tidak suka dengan guru tersebut. Bahkan kan ada beberapa siswa kalau pelajaran, misalnya pelajaran ini nggak datang gitu kan, ya mungkin ada sesuatu dengan guru tersebut. Ya, nah kemudian yang kedua, mental siswa itu menurun dan kurang percaya diri. Dan yang ketiga adalah merasa sebagai identitas yang gagal. Nah itu contoh kasus-kasus posisi kontrol seorang guru. Jadi saya tanya Bapak Ibu, seharusnya kita itu sebagai guru memposisikan sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, berarti apa yang sudah kita lakukan selama ini menurut Bapak Ibu salah atau tidak? Banyak salah. Banyak salah. Astagfirullahaladzim, ya kita astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Pokoknya kontrol. Bisa coba ngajar anak saya. Kontrol diri kita, yang bisa mengontrol diri kita kan hanya kita sendiri, ya bukan orang lain, ya gitu. Ya baik Bapak Ibu, lanjut ke materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tanya, di kelas Bapak Ibu punya peraturan kelas ya? Punya. Punya ya? Ya saya yakin setiap kelas punya peraturan kelas. Nah Bapak Ibu, ini ada namanya keyakinan kelas. Saya juga dapat materi baru tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ya next. Nah, untuk keyakinan kelas ini, pembentukan keyakinan kelas ini adalah maknanya atau fungsinya itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak Bapak Ibu ya, sehingga mudah diingat sama siswa, mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu harus diterapkan di lingkungan kelas kita supaya kelas kita apa Bapak Ibu? Kalau kita punya peraturan ini keyakinan kelas, ya tertib ya. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dengan curah pendapat dengan siswa Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu hanya berpihak saja, satu pihak saja. Jadi kita diskusi
siswa kita. Kalau kita inilah peraturan kelas kita yang selama ini kita lakukan kan. Nah, ternyata sekarang tidak relevan Bapak Ibu. Jadi kita ajak diskusi murid-murid kita, siswa kita, apa keyakinan kelasnya. Nah ini harus kita buat Bapak Ibu ya. Nah kemudian, keyakinan kelas ini juga perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Apakah sudah sesuai atau belum, atau sudah relevan atau belum, begitu ya. Nah, lanjut. Nah ini tadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Alasannya satu, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai motor, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Supaya apa? Supaya aman. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu kita masih COVID ini ya Bapak Ibu ya? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa Bapak Ibu? Menghindari kena virus ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu mengikuti pelatihan ini misalnya? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendisiplinkan diri, kata guru. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini keyakinan kelas namanya? Karena anak-anak sudah meyakininya. Contohnya tadi, kita memakai helm supaya kita itu terlindung dari bahaya atau aman kan, untuk melindungi diri kita kan. Nah, begitu juga dengan peraturan kelas. Jadi anak itu meyakini, oh iya ya, biar saya aman, biar saya dapat ilmu, berarti kita di kelas itu harus tertib gitu. Nah itu keyakinan bahwa siswa itu meyakini gitu loh. Jadi bukan peraturan lagi sekarang. Nah kemudian tadi juga, ya, yang cuci tangan kan itu untuk kesehatan kan. Kita yakin bahwa yang 3M itu untuk kesehatan kita. Nah itulah kenapa disebut dengan keyakinan kelas. Ya. Kemudian, untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya itu, Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ilmu yang baru itu adalah keyakinan kelaslah yang terbaik, karena mereka meyakini, ya, jadi bukan peraturan lagi. Next. Nah ini Bapak Ibu, contoh ya, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ini kalau peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas itu diganti kalimatnya Bapak Ibu. Gantinya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi katanya itu kalau keyakinan kelas atau kalimatnya itu kalimat positif Bapak Ibu. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, untuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan, ya. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keselamatan, keamanan. Ya, Bapak Ibu sampai materi sini sudah paham ya tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang tadi Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi
juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya, Bapak Ibu, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, gimana Bapak Ibu, lanjut? Iya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu, jika anak ada kasus, nah kasus apa saja yang di sekolahan, nah kita lakukan dengan cara restitusi ini, Bapak Ibu. Halo, bisa dengar ya Bapak Ibu ya? Satu, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, Bapak Ibu. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya. Jadi bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter. Nah ini dia Bapak Ibu, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kita kembalikan murid itu berdasarkan kodratnya, begitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Kalau ada anak yang mempunyai masalah, itu diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Ya, idealnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama kita selesaikan dengan menstabilkan identitas. Nah, misalnya anak punya masalah, Bapak Ibu, kita itu, misalnya setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, misalnya ditanya, kamu kenapa nak makan di kelas? Karena lapar Bu, misalnya gitu kan. Oh, begitu ya. Setiap mungkin ibu juga seperti itu. Nah, jika lapar gitu kan, pasti cari makanan. Nah, kita tanyakan dulu alasannya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dan yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, jadi ini penting dibuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Dan untuk menanyakan keyakinan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, contoh kasus dan cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di copy aja, di copy ke YouTube. Ya. Kita lihat dulu videonya sebentar, Bapak Ibu ya. Cara penanganan kasus, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu. Yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya, kasusnya seperti ini. Contohnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti lah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita ya, ini menstabilkan identitas. Mana ya esmu ya? Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, ini merupakan pernyataannya ya Bapak Ibu ya. Tiga,
kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Fokusnya memperbaiki masalah Apakah utama. saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan memahami kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, ini sisi yang ketiga ya. Kontrol menyatakan Menanyakan keyakinan bahwa salah. kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu Ya Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan. perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya. 2. Kemudian kedua, Orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. baik Bapak Ibu, itu tadi tentang segitiga restitusi. Jadi permasalahan anak itu jangan sampai kita langsung menjudge. Jadi cari dulu solusinya, biarkan, tanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian stabilkan identitasnya dulu, kemudian kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Baik Bapak Ibu, sudah paham ya tentang
segitiga restitusi cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi mulai saat ini mari kita sama-sama menstabilkan emosi kita, ya, menstabilkan emosi kita. Jangan langsung tiba-tiba kita emosi, tiba-tiba kita menjudge anak. Jadi kita tanyakan dulu alasannya mengapa dan biarkan anak itu mencari solusinya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu. Lanjut udah tadi. Ya baik Bapak Ibu, karena tadi sudah selesai dari mulai hukuman, posisi kontrol, kemudian yang terakhir kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Murid-murid kita ada bermasalah atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman di kelas, anak-anak yang lain tidak nyaman atau warga sekolah tidak nyaman, kita selesaikan dengan hati yang sabar, dengan hati yang ikhlas untuk menangani anak-anak didik kita, ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Mbak Sisi, ya, untuk menuntut Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif, kita mampu mengontrol diri kita dan merefleksikan diri kita sebagai among. Sebagai among itu sebagai penuntun, ya, sebagai penuntun Bapak Ibu. Dan di sini adalah posisi manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu refleksi dari kegiatan kita hari ini, ya Bapak Ibu. Salah satu aja mewakili. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang didapat dari kegiatan hari ini? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, ya Bapak Ibu, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang yang dipunyai oleh siswa, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah sama ya? Oh ya, sama itu. Menjadi among seperti apakah setelah mengikuti sesi desiminasi ini. Bapak Ibu, satu orang aja perwakilan untuk merefleksi kegiatan hari ini. Ya, yang pertama silakan siapa atau mau satu orang aja yang menjawab. Boleh, ukur. Hal baru yang didapat. Baru yang saya dapatkan dari materi yang tadi disampaikan oleh Bu Emi dan Bu Nur, saya baru mengetahui kalau ternyata hukuman yang diberikan kepada murid dari guru walaupun murid tersebut melakukan kesalahan adalah sesuatu yang kurang bijaksana. Seharusnya seperti yang disampaikan tadi, tidak perlu memberikan hukuman, tetapi dengan cara membuat siswa tersebut untuk mengevaluasi dirinya sendiri, kenapa bisa berbuat seperti itu. Kemudian murid tersebut akan termotivasi sendiri mereka untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu saja. Yang kedua, perasaannya siapa? Bu Yeni boleh nggak? Bu Yeni, perasaan yang muncul sama mengikuti sesi ini, bagaimana perasaannya mau Bu Yeni? Kenapa Pak? Sedih, senang, atau bagaimana gitu? Perasaannya senang, langsung bisa menambah percaya diri tadi ya Bu ya, supaya jangan menghukum siswa. Kita harus banyak sabar menghadapi siswa yang melakukan kesalahan kepada temannya, langsung kesalahan kepada kita. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, kemudian yang berikutnya, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini, Bapak Ibu? Peran Bapak Ibu, perannya selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, peran sebagai guru, pengontrol hukuman atau pembuat rasa bersalah atau apa? Manajer, posisi Ibu selama ini sebagai apa begitu, dan apa yang harus diperbaiki dari sikap tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selama ini peran saya di kelas sebagai teman dan pemantau. Teman dan Iya, karena saya belum sampai manajer. Mungkin anak sering sharing apa memantau anak aja Bu. Jadi saya belum melaksanakan yang manajerial. Mungkin setelah ini saya akan berusaha lebih baik lagi dalam proses pembelajaran saya. Amin. Ya, itu yang diharapkan ya Bu ya. Kita mari sama-sama berubah, mengontrol diri lebih baik lagi, menahan emosi. Jika anak melakukan kesalahan-kesalahan lagi ya kita cukup berdoa saja kan, mendoakan gitu. Ya, baik Bapak Ibu, sesi sudah berakhir ya Bapak Ibu. Kami sama Bu Emi minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan, kurang maksimal, dan inilah kemampuan kami. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu apa yang sedikit Bapak Ibu dapat dari kami, mari kita aplikasikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, sesuai dengan slogan kita, Ya, sesuai dengan slogan kita apa? Dan kita kan sebagai guru, slogan kita itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Artinya kita dulu yang tergerak. Nanti dulu mengajak orang lain. Kita dulu yang tergerak. Kemudian kita bergerak, baru menggerakkan orang. Itu yang jadi motivasi kita. Gimana Bu? Jadi sekali lagi kita Bu, ya, ngobrol kita sebagai guru. coba kita Coba kita sama-sama